Setelah Lin Mu terbunuh di zaman kiamat, dia bertransmigrasi ke benua Bisman. Begitu membuka mata, dia melihat seekor harimau putih raksasa sepanjang 6 meter terbang ke arahnya. Melihat ini, dia langsung pasrah berbaring menunggu mati. Dia berpikir, bukankah seharusnya setelah selamat dari bencana akan ada keberuntungan? Tapi ternyata, yang beruntung malah harimau itu. Dia bahkan belum pernah merasakan manisnya cinta, dia benar-benar tidak mau mati. Detik berikutnya, rasa pusing melanda, matanya tertutup rapat dan dia pingsan. Saat dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah gua. Melalui celah gua, dia bisa melihat samar-samar bintang di langit malam. Dia tidak menyangka dirinya masih hidup. Tapi detik berikutnya, harimau raksasa yang familiar itu muncul lagi di depannya. Tubuhnya langsung kaku. Si harimau putih membuka mulutnya, "Kamu sudah bangun." Kemudian, harimau putih itu berubah wujud menjadi manusia dan berkata, "Namaku Chang, aku Bisman dari suku air jernih. Kamu subbis dari suku mana? Kenapa sendirian di hutan?" Sambil berbicara, dia mendekati Lin Mu, menatap lurus ke matanya. Baru saat itulah Lin Mu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Chang nyaris telanjang, hanya pinggangnya terbalut kulit binatang, rambut putih panjangnya tergerai sebahu. Pakaian yang seharusnya terlihat aneh itu, entah kenapa malah membuatnya tampak sangat maskulin. Lin Mu segera mencari alasan yang masuk akal, memberitahukan namanya dan mengaku tidak punya suku. Reaksi Chang persis seperti dugaannya. Chang langsung menyimpulkan sendiri bahwa Lin Mu adalah subbis lajang yang sebatang kara dan tidak punya rumah. Dari obrolan mereka, Lin Mu mendapatkan informasi dasar tentang dunia ini. Di dunia Bisman, ras cerdas hanya ada Bisman dan subbis. Keduanya berpenampilan seperti laki-laki. Bisman bisa berubah wujud menjadi hewan, sedangkan subbis tidak bisa, peran mereka mirip seperti wanita. Selain itu, ada juga Valen Bis, yang tidak memiliki akal sehat. Saat itu, perut Lin Mu berbunyi. Chang baru teringat kalau makan malam belum siap. Dia buru-buru berkata, "Oh iya, hampir lupa, hewan bertaring panjang, di luar belum kuurus." "Tahan sebentar." Iya, selesai bicara, dia langsung bergegas keluar dengan kaki jenjangnya. Sambil menunggu, Lin Mu memeriksa kemampuannya. Dia menemukan bahwa selain elemen cahaya yang asli, dia juga membangkitkan kemampuan ruang portabel seluas 3 meter. Saat itu, dia melihat Chang masuk membawa sepotong daging. Chang menggunakan kukunya dan dengan beberapa goresan, potongan besar daging itu berubah menjadi balok-balok kecil berukuran sama. Selanjutnya, gumpalan api muncul di tangan Chang. Melihat Lin Mu sangat terkejut, Chang menjelaskan sambil mengendalikan api untuk memanggang daging. Bisman akan membangkitkan kekuatan sihir saat mereka mengalami perubahan wujud. "Kamu sudah hidup bertahun-tahun dengan ayah Bismanmu, masa kamu tidak tahu?" Mendengar itu, Lin Mu langsung tersadar. Matanya menjadi waspada, dan tubuhnya mengambil posisi siaga untuk menyerang. Melihat reaksi itu, Chang tersenyum tipis. Dia tidak merasa terhina, karena bagi Bisman, subbis terlalu rapuh. Bahkan jika dia benar-benar menyerang, itu tidak akan menyakitinya. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu," katanya sambil menyodorkan daging panggang di tangannya. Kewaspadaan di mata Lin Mu belum hilang, tapi dia tetap menerima daging itu. Tiba-tiba, tangannya memancarkan cahaya redup. Senyuman di wajah Chang langsung berubah menjadi keterkejutan. Ternyata seorang saman bawaan. Saat daging panggang itu diselimuti cahaya putih redup, kewaspadaan Lin Mu akhirnya sedikit berkurang. Setelah memastikan daging itu tidak beracun dan bermanfaat bagi tubuh, dia mulai melahapnya. Satu gigitan saja, aroma daging yang kaya membuatnya berbinar. Kelangkaan pangan di masa kiamat telah membuat standar kelezatan orang-orang semakin rendah.
bahkan sepiring telur orak-arik tomat biasa sudah menjadi kemewahan. Memikirkan bahwa di masa depan dia bisa sering makan daging dan makanan lezat lainnya, hatinya semakin bersemangat. Setelah menghabiskan 2 potong besar daging, Lin Mu kekenyangan. Melihat sisa daging, dia berkata, "Sisa dagingnya kamu makan saja, Chang." Chang melihat daging yang hanya berkurang sedikit di pinggirnya. "Kamu makan lagi sedikit. Kamu makan terlalu sedikit, jauh lebih sedikit dari sup bis di suku." Tapi saat ini, kehati-hatian Lin Mu membuatnya tidak memilih untuk menyembunyikan sisa daging itu ke ruang penyimpanannya. Chang melihat dia benar-benar tidak sanggup makan lagi, jadi dia tidak memaksanya. Dia mengambil sisa daging dan mulai makan. Berbeda dengan cara makan Lin Mu yang lahap, Chang makan dengan 1 suapan besar, tapi kecepatannya jauh lebih cepat darinya. Hanya dalam sekejap, sisa daging itu sudah habis bersih. Setelah membereskan sampah, Chang kembali ke hadapan Lin Mu, tampak ragu-ragu. Melihat itu, sudut bibir Lin Mu berkedut. "Ada apa? Katakan saja. Kalau bisa kujawab, akan kujawab." Tadi kamu membuat dagingnya bercahaya, itu untuk apa?" Mendengar itu, Lin Mu tersenyum. Tangannya kembali bersinar redup. "Ini kemampuanku, untuk memeriksa apakah makanan bisa dimakan, atau berbahaya bagi tubuh." Sambil berkata, dia menggerakkan telapak tangannya yang bercahaya, membuat gua yang remang-remang itu semakin tampak kabur. Melihat itu, pikiran Chang mendadak kosong. Tangannya secara naluriah bergerak menangkap cahaya itu. Saat dia merasakan sentuhan yang halus dan lembut, hatinya sedikit panik dan jantungnya berdebar kencang. Tapi, rasa puas memenuhi hatinya. Rasa puas ini membuatnya ingin menggenggam lebih erat. Lin Mu tertegun. Dia menatap wajah tampan pria di depannya dan tidak buru-buru menarik tangannya. Ini kesempatan bagus untuk memeriksanya. Saat dia menyalurkan kemampuannya melalui jari-jarinya ke tangan Chang, tubuh Chang tiba-tiba bersinar seperti lampu sorot raksasa, menerangi seluruh gua menjadi putih terang. Chang kaget dan langsung menarik Lin Mu ke dalam pelukannya untuk melindunginya. Ketika Lin Mu menabrak dada bidangnya, sentuhan yang familiar itu mengingatkannya pada sesuatu yang dia tabrak sebelum pingsan. Rasanya persis seperti ini. Beberapa saat kemudian, cahaya di tubuh Chang meredup. Gua kembali diterangi hanya oleh api unggun yang berkedip. Lin Mu sadar dan mendorong Chang, tapi dia mendengar Chang berbisik dengan nada waspada, "Jangan bergerak, mungkin ada bahaya." Mendengar itu, Lin Mu buru-buru menjelaskan kemampuannya. Setelah mendengar penjelasannya, tubuh Chang yang tegang akhirnya rileks. Chang buru-buru melepaskannya dan menatapnya. Lin Mu hanya melambaikan tangan, menandakan dia tidak apa-apa dan Chang tidak perlu khawatir. "Sudah larut, ayo cepat istirahat." Chang tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengangguk. Dia berjalan ke mulut gua, berubah menjadi wujud harimau, dan berbaring di sana. Lin Mu juga tidak sungkan. Sebelum berbaring, dia berkata, "Chang, kamu jaga paruh pertama malam, nanti paruh kedua malam gantian, aku yang jaga. Kamu tidur." Di zaman kiamat, berjaga bergiliran di alam liar adalah hal yang sangat normal. Tapi di telinga Chang, kata-kata itu terdengar seperti ledakan. Di seluruh dunia Bisman, sub-bis mana yang tidak dilindungi dengan hati-hati? Bagaimana mungkin membiarkan mereka berjaga? Bahkan jika dia benar-benar melakukannya, dia sendiri akan membenci dirinya sendiri. Melihat Chang menolak, Lin Mu bertanya apakah dia mau masuk ke dalam gua. Tapi bagi Chang, undangan itu sangat mengejutkan. Membiarkan Bisman dan sub-bis tinggal bersama, itu artinya setuju untuk bersama dengannya. Tapi kemudian dia teringat bahwa Lin Mu tidak tahu adat istiadat dasar di sini. Semangat di hatinya langsung memudar separuh. Namun, dia tidak menjelaskan kesalahpahaman itu. Jika tidak, kesempatan yang datang sendiri ini akan sia-sia. Dia pun bangkit dan berjalan masuk ke dalam gua.
Lin Mu melihat makhluk berbulu super besar itu, hatinya sangat gembira sampai sulit ditahan. Tak lama kemudian, Chang berbaring tidak jauh darinya, di posisi yang bisa dilihat Lin Mu dengan jelas. Nanti kalau malam dingin, kamu bisa bersandar padaku. Saat api unggun meredup, gua menjadi gelap. Terdengar suara napas teratur Lin Mu. Saat itulah Chang membuka matanya. Mata hijau gelapnya menatap sosok di sampingnya. Dia diam-diam menggerakkan tubuh hewannya mendekat. Meskipun gerakannya sangat pelan, kewaspadaan Lin Mu membuatnya terbangun. Karena tidak yakin apa niat Chang, dia tidak bersuara, tapi tubuhnya sudah siap menyerang. Chang segera tiba di depannya, berbaring, lalu menempelkan bulu lembut di perutnya ke tubuh Lin Mu. Sentuhan bulu yang hangat dan lembut itu membuat Lin Mu tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan memeluknya. Saat merasakan kelembutan bulu itu, akal sehatnya langsung kembali. Dia terpaksa terus berpura-pura tidur, tetapi kewaspadaannya terhadap Chang berkurang sedikit lagi. Pagi-pagi sekali, Lin Mu membuka mata dan mendapati dirinya terkubur dalam bulu lembut di perut harimau putih. Tiba-tiba ada yang gatal di punggungnya. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Rasanya seperti ekor Chang. Sudah bangun, Mu. Bisa lepaskan buluku dulu. Kalau tidak, aku tidak bisa keluar mencarikanmu daging. Baru saat itulah Lin Mu sadar satu tangannya memegang ekor, dan tangan lainnya mencengkeram bulu di perut harimau putih itu. Dia langsung merasa canggung. Melihat itu, Chang malah salah paham, mengira Lin Mu sangat menyukainya sampai tidak mau melepaskannya. Hatinya merasa bangga. Kalau kamu suka, tunggu aku kembali, nanti kamu boleh pegang lagi. Ucapan itu membuat Lin Mu semakin canggung. Dia melepaskan tangannya dan berkata dengan nada datar, pergilah. Di luar gua, Chang sedang mengurus hewan bertaring panjang yang baru saja ditangkapnya. Sementara itu, Lin Mu menatap hewan itu dengan kaget. Jika dia tidak salah lihat, hewan bertaring panjang itu seharusnya kelinci. Hanya saja, kelinci ini setinggi 1 meter, benar-benar raksasa. Jika bukan karena telinga panjang dan mulutnya yang khas, dia tidak akan mengenalinya. Saat dia sedang berpikir, Chang sudah datang membawa daging panggang. Lin Mu, cepat makan. Setelah kenyang, kita kembali ke suku. Melihat itu, Lin Mu mengambil daging panggang dan menggigitnya. Masih aroma daging yang lembut dan lesat. Hanya saja, kali ini tanpa bumbu, rasanya daging panggang ini kekurangan sesuatu. Sekarang sedang musim hangat, kamu harus makan banyak. Kalau tidak, saat musim hujan tiba, kamu tidak akan bisa bertahan. Lin Mu mendengarnya dengan bingung. Kenapa tidak bisa bertahan di musim hujan? Chang meliriknya. Setelah musim hangat berlalu, waktu untuk berburu dengan aman tidak banyak. Jadi kamu harus makan banyak. Kalau tidak, saat musim hujan datang, akan ada waktu yang sangat lama kamu tidak bisa makan daging. Sambil berkata, dia menyodorkan lebih banyak daging panggang ke Lin Mu. Lin Mu merasa dunia ini sekali lagi menantang pandangan dunianya. Dia pikir setelah mengalami kiamat, mentalnya sudah cukup kuat. Ternyata dia masih dikejutkan berkali-kali oleh pengetahuan dasar dunia ini. Dia buru-buru memakan daging panggangnya untuk menenangkan diri. Tapi satu gigitan ini, daging panggang yang tadinya terasa lezat, kini terasa berminyak. Dia kemudian melihat tanaman di sekitarnya. Sekilas, dia melihat sekelompok rumput liar di antara semak-semak. Dia bangkit dan berjalan ke arah semak-semak itu. Chang, melihat gerakannya, tertegun sejenak, lalu bangkit dan mengikutinya. Dia kemudian melihat tangan Lin Mu yang bersinar redup diarahkan ke tumpukan rumput liar. Titik-titik cahaya hijau bertebaran dari tumpukan rumput itu. Detik berikutnya, dia melihat Lin Mu mencabut sehelai rumput dan memasukkannya ke mulut, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Melihat wajah bingung Chang, Lin Mu menjelaskan,
Ini daun bawang liar, bisa membuat daging terasa lebih harum. Sambil berkata begitu, dia mulai mencabutnya. Tak lama kemudian, area daun bawang liar itu sudah bersih tercabut. Dia kemudian dengan santai memasukkan daun bawang itu ke ruang penyimpanannya. Saat dia mendongak, dia melihat Chang menatapnya dengan kaget. Senyum di wajah Lin Mu langsung kaku. Sial, aku terlalu sombong dan ceroboh. Rahasia ruang penyimpananku ketahuan. Gimana ini? Saat itu, Chang berbicara dengan nada yang sangat lembut, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau bilang, tidak usah katakan. Aku akan jaga rahasiamu. Setiap orang punya rahasia kecil. Kata-kata yang penuh perhatian itu membuat Lin Mu lega. Hatinya menghangat, dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Chang. Apa kamu juga punya banyak rahasia kecil? Chang menatapnya serius, ada beberapa. Kalau kamu mau tahu, aku bisa menceritakan semuanya padamu. Pada saat itu, melihat ekspresi tampan dan serius Chang, jantung Lin Mu berdebar kencang di luar kendali. Tidak perlu, rahasia kok dikasih tahu ke orang lain. Chang tersenyum tipis, tatapannya hangat menatapnya. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Aku hanya akan memberitahumu. Hanya kamu yang boleh mendengarnya. Kata-kata itu sontak membuat Lin Mu salah tingkah, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Melihat situasinya, dia terpaksa mengalihkan topik. Apakah suku jauh dari sini? Suku lumayan jauh dari sini, butuh waktu 2 hari perjalanan. Chang tidak mengejar topik tadi. Selama Lin Mu tidak menolaknya secara terang-terangan, itu berarti Lin Mu memiliki kesan yang baik padanya. Lin Mu mengangguk, dia bisa menerima waktu tempuh itu. Dia hanya meminta agar mereka kembali sambil mengumpulkan bumbu-bumbu. Selanjutnya, Lin Mu mengambil alih tugas memanggang daging. Sambil memanggang, dia bertanya apa itu, rumput penenang jiwa. Menyadari Lin Mu tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan dasar ini, Chang langsung menjelaskan. Itu adalah tanaman yang bisa digunakan Bisman untuk bertahan hidup selama gelombang sihir tahunan. Pada hari dimulainya musim hujan dan musim dingin, sihir di udara akan meningkat drastis. Bisman yang sudah dewasa, saat menghadapi sihir pekat seperti itu, sangat mudah memicu kekuatan sihir di tubuh mereka sendiri menjadi liar. Akibatnya, yang ringan akan kehilangan kendali sementara, yang berat akan mati di tempat. Alis Lin Mu sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya yang bersinar redup. Lalu, sub bis sepertiku. Sub bis aman. Gelombang sihir hanya berpengaruh pada Bisman. Dan setelah Bisman dan sub bis bersatu, mereka tidak perlu khawatir kekuatan sihirnya mengamuk meskipun mengalami gelombang sihir. Itulah mengapa sub bis sangat berharga bagi setiap suku dan Bisman. Lin Mu menghela napas lega, nyawanya aman. Dia kemudian menyodorkan daging panggang di tangannya ke Chang. Apakah sub bis sepertiku banyak? Chang melihat daging panggang yang disodorkan, tapi dia tidak mengambilnya dengan tangan. Sebaliknya, dia sedikit membungkuk, menjulurkan kepalanya, dan menggigitnya langsung. Lin Mu kaget dengan tindakannya. Saat bibirnya menyentuh bibir Chang, jantungnya berdebar kencang. Sebelum dia sempat marah, Chang sudah menelan daging panggang itu dan menjawab, sub bis yang bersatu dengan Bisman bisa menggunakan sebagian kemampuan sihir yang dikuasai Bisman. Tapi yang bisa membangkitkan sihir sendiri sebelum bersatu disebut Wu. Tidak setiap suku memilikinya, tapi suku air jernih kami punya satu Wu. Nada bicaranya sangat bangga. Lalu, rumput penenang jiwa itu seperti apa? Susah dicari. Mendengar itu, raut wajah Chang sedikit muram. Susah dicari. Aku sudah lama keluar mencarinya kali ini, tapi masih belum ketemu. Bentuk rumput penenang jiwa itu seperti rumput kecil biasa, warnanya. Saat mendekat, pikiran akan terasa rileks. Apakah rumput penenang jiwa punya gelombang energi atau sihir? Ada. Sebelum dipetik atau dimakan, gelombang sihirnya sangat lemah,
hampir tidak bisa dideteksi. Mendengar jawaban itu, Lin Mu merasa tenang. Selama ada gelombang sihir, maka tanaman itu tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Setelah sarapan, Chang berubah menjadi wujud harimau, lalu menoleh ke arah Lin Mu. Lin Mu, naiklah ke punggungku. Lin Mu menatap harimau putih super besar itu, matanya berbinar. Tapi melihat betapa tingginya harimau itu, dia tidak bisa naik. Melihat itu, ekor Chang mengusap Lin Mu, lalu melilit pinggangnya dan mengangkatnya ke punggung. Saat ini, Chang merasa sangat puas. Meskipun dia tahu dia sedang memanfaatkan ketidaktahuan Lin Mu, menurutnya, cepat atau lambat mereka akan bersama. Menggendong pasangannya lebih awal anggap saja sebagai adaptasi. Dia bahkan sudah merencanakan saat masuk ke suku nanti, dia akan menggendong Lin Mu seperti ini secara terang-terangan, biar para Bisman lajang lainnya iri dan tidak berani berpikir macam-macam. Sementara itu, Lin Mu sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Chang. Dia sedang asyik mengelus bulu Chang. Ini sangat cocok dengan standar kesukaannya. Karena itu, dia semakin merasa bahwa Chang adalah kandidat kekasih terbaiknya. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, dia menepuk punggung Chang. Chang, selanjutnya, coba biasakan dirimu dengan kemampuanku. Begitu selesai bicara, dia menggunakan kemampuan, cahaya penjelajah, miliknya untuk merasakan benda-benda berenergi dalam radius 1000 meter di sekitarnya, dan membagikan hasil persepsinya secara langsung dengan Chang. Seketika, di benak Chang muncul lokasi gumpalan-gumpalan energi. Saat dia bingung, Lin Mu menjelaskan, merasa ada gumpalan energi itu. Itu adalah hewan hidup atau benda yang mengandung sihir. Mendengar itu, mata harimau Chang membelalak. Perhatiannya tertuju pada energi yang dia rasakan, dan dia menyadari jangkauan persepsi ini sangat luas. Memang pantas jadi sub-bis pilihanku, pikirnya. Dia mengibaskan ekornya dengan gembira. Pegang erat-erat, aku mau jalan. Waktu berlalu dari siang ke malam. Seharian penuh mereka berjalan dan mencari rumput penenang jiwa, tapi tetap tidak ketemu. Sebaliknya, Lin Mu panen besar hari itu. Tapi panennya adalah buah-buahan liar yang ditemukan Chang. Buah-buahan yang belum pernah dia coba ini memuaskan rasa penasaran dan selera Lin Mu. Daging panggangnya sudah siap. Ini aku panggang sesuai caramu. Coba rasakan, bagaimana? Kata Chang sambil menyodorkan daging panggang ke mulut Lin Mu. Lin Mu awalnya ingin mengambilnya dengan tangan, tapi melihat tatapan penuh harap Chang, dia tidak jadi mengulurkan tangan. Dia langsung membuka mulut dan menggigitnya, bahkan dengan sengaja menggigit pelan jari Chang. Setelah mengunyah daging panggang itu, dia merasakan rasa asam manis dari buah liar membuat aroma dagingnya naik level. Chang tertawa melihatnya. Gairah di matanya seperti gunung berapi yang siap meletus, tapi akhirnya perlahan mereda. Tepat saat Lin Mu baru mau menghela napas lega, Chang menjilat jarinya. Benar, rasa buahnya sangat terasa. Enak sekali. Sontak, wajah dan telinga Lin Mu memerah. Saat tidur, Lin Mu berbaring di perut harimau putih tanpa perlawanan atau kewaspadaan. Saat api unggun padam, suhu udara turun sedikit. Chang menutupi tubuh Lin Mu dengan ekornya. Menatap Lin Mu yang tidur nyenyak di pelukannya, mata Chang dipenuhi kelembutan. Malam berlalu dengan damai. Lin Mu bangun dan melihat posisi tidurnya di pelukan harimau. Dia tidak merasa secanggung pertama kali. Dia menyapa Chang, mengelus ekor berbulu itu 2 kali, lalu melepaskannya. Chang berubah menjadi wujud manusia dengan senyum bahagia di wajahnya. Hari ini Lin Mu tidak menolaknya. Apakah ini berarti Lin Mu mulai pelan-pelan menerimanya? Memikirkan hal ini, senyum di wajahnya semakin lebar. Setelah makan, keduanya melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, Chang terus-menerus mengumpulkan buah-buahan liar untuk Lin Mu. Menjelang sore, dia membawa Lin Mu ke sebuah gua tersembunyi. Lin Mu, tunggu di sini.
Aku mau keluar berburu. Setelah berkata, Chang berubah wujud dan pergi. Lin Mu kembali ke gua, mencari tempat duduk. Dia kemudian mengaktifkan kemampuannya menjelajahi keberadaan energi di sekitarnya. Begitu dia melihat, dia langsung mendeteksi gumpalan energi besar yang berlari kencang. Tidak salah lagi, dalam radius ini, itu pasti Chang. Tak lama kemudian, dia melihat gumpalan energi yang lebih kecil menghilang. Dia tahu Chang berhasil berburu. Tapi beberapa saat kemudian, dia sadar Chang tidak kembali, malah terus bergerak menjauh. Dia sedikit penasaran. Detik berikutnya, gumpalan energi Chang menghilang dari jangkauan persepsinya. Lin Mu hanya bisa pasrah. Meskipun dia bisa menambah jangkauan persepsinya, itu akan menguras kekuatan mentalnya dan membebaninya. Tanpa gumpalan energi Chang, dia hanya bisa berjaga sambil berlatih. Entah berapa lama berlalu, Lin Mu tiba-tiba merasakan ada gumpalan energi berlari kencang ke arahnya. Setelah menyadari itu adalah Chang, dia menurunkan kewaspadaannya. Chang tiba di depan gua. Lin Mu, cepat lihat. Aku menemukan tanaman yang aromanya mirip daun bawang liar. Mendengar itu, Lin Mu tertarik. Dia bangkit dan berlari kecil keluar. Sekilas, dia langsung mengenali tanaman yang dimaksud Chang adalah jahe liar. Tapi melihat jahe yang ukurannya sebesar setengah meter itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak takjub pada kesuburan dunia Bisman. Dia mengambil jahe itu dengan gembira dan menjelaskan, tanaman ini namanya jahe liar. Bisa dipakai sebagai bumbu, sekaligus obat untuk mengobati demam dan kedinginan. Mendengar itu, Chang terkejut sekaligus gembira, tapi lebih banyak lagi. Ahem. Chang, besok kita gali lagi sedikit ya, buat dibawa. Sekarang jahe sudah ada, hari-hari di mana dia bisa menikmati jintan dan cabai sepertinya tidak akan jauh lagi. Bagi Lin Mu, jahe itu yang paling penting untuk makanan. Tapi bagi Chang, kedua bahan ini sangat penting untuk suku. Perlu diketahui, setiap musim hujan, pasti ada subbis yang menderita demam dan kedinginan. Setiap tahun ada saja yang tidak bisa bertahan dan kembali ke pelukan dewa binatang. Dengan kedua obat ini, seharusnya bisa mengurangi kematian subbis di suku. Melihat Lin Mu, Chang merasa calon pasangannya ini benar-benar tampan dan luar biasa. Dia mau memberitahukan kegunaan tanaman ini padanya, itu artinya Lin Mu mulai percaya padanya dan memberinya tempat di hatinya. Memikirkan hal itu, Chang memeluk Lin Mu. Mu, bisa bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Dan terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk mengenalmu. Mendengar suara yang tulus itu, Lin Mu merasa pertahanannya hampir runtuh. Hatinya berpikir begitu, tapi tangannya dengan jujur malah memegang ekor berbulu itu. Mu, bangunlah. Bukannya kita mau pergi menggali jahe liar hari ini. Berbeda dengan perang batin Lin Mu, Chang justru menunjukkan kebahagiaan luar dalam. Mendengar itu, Lin Mu melepaskan ekor di tangannya, lalu pergi menyiapkan sarapan. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung menuju tempat jahe liar. Ketika Lin Mu melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia sadar telah meremehkan jumlahnya. Dia pikir jahe liar itu hanya akan ada sedikit dan tersebar, tapi ternyata yang dia lihat adalah hamparan jahe liar sejauh mata memandang. Chang menunduk dan menggesekkan kepala harimaunya ke Lin Mu. Mu, tunggu di sini sebentar. Setelah selesai gali, aku panggil kamu untuk mengambilnya. Tidak perlu digali semua, sisakan sebagian agar bisa tumbuh lagi. Nanti kalau butuh, kita bisa gali lagi. Chang mengiyakan, lalu langsung berlari ke hamparan jahe liar itu. Lin Mu juga bersiap mencari sesuatu untuk dimakan. Setelah 2 hari makan daging panggang dan buah liar, meskipun belum bosan, dia merasa perlu menambah sayuran untuk variasi. Saat itulah dia melihat bunga merah kecil yang familiar. Dia mendekat dan menyadari itu adalah dandelion.
Akarnya bisa digunakan sebagai obat luar untuk antiseptik dan melancarkan peredaran darah. Direbus dengan air juga bisa mengobati flu karena angin dan panas. Dia pun berjongkok dan mulai menggalinya. Tapi saat sedang asyik menggali, dia tanpa sadar berjalan menjauh. Ketika dia merasa pinggangnya pegal dan berdiri tegak, sosok Chang sudah tidak terlihat lagi. Lin Mu mengaktifkan kemampuannya untuk melihat posisi Chang. Namun, kali ini selain melihat gumpalan energi Chang, dia juga menemukan ada energi di dalam pohon besar, 5 meter di depannya. Meskipun dia tidak tahu kenapa gumpalan energi ini hanya berupa titik-titik kecil, tubuhnya secara naluriah bersiap menyerang. Tapi saat dia mendekat, yang dia lihat adalah lubang pohon. Di dalamnya, puluhan rumput hijau muda tumbuh berdesakan. Begitu dia sedikit mendekat, rasanya seperti ada angin sepoi-sepoi melewati hatinya, membuat pikirannya yang tegang menjadi rileks. Reaksi ini membuatnya mundur beberapa langkah secara naluriah. Saat dia tidak lagi merasakan gangguan itu, barulah dia teringat deskripsi Chang tentang rumput penenang jiwa. Rasanya memang persis seperti itu. Saat itu, dia merasakan gumpalan energi Chang bergerak cepat ke arahnya. Dalam beberapa tarikan napas, Chang melihatnya dan langsung menerkam. Melihat harimau sepanjang 6 meter itu melompat ke arahnya, wajah Lin Mu langsung berubah. Ukuran sebesar ini menerkamku, yakin bukan mau mengirimku ke alam baka. Tepat saat harimau putih itu hendak mendarat, wujudnya langsung berubah menjadi manusia. Mu, kamu membuatku takut. Kenapa kamu lari sejauh ini tanpa bilang-bilang? Kalau kamu dalam bahaya, aku harus bagaimana? Suara Chang terdengar cemas, menyembunyikan kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Mendengar itu, Lin Mu memeluknya. Maafkan aku, ini salahku. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak lari-lari tanpa memberitahumu, membuatmu khawatir. Meskipun Lin Mu berkata begitu, Chang malah mengeratkan pelukannya. Serangan tiba-tiba ini membuat Lin Mu kaget. Dia secara naluriah ingin menjauh, tapi baru mundur selangkah, dia sudah ditarik kembali. Merasakan cengkeraman erat Chang di tangannya, dan melihat ekspresi Chang yang masih tidak senang, rasa malunya langsung hilang. Pejamkan matamu. Aku akan memberimu sesuatu yang sangat kamu inginkan sebagai permintaan maaf. Mendengar itu, Chang bersemangat, mengira itu adalah ciuman cinta. Dia segera memejamkan matanya, tapi dia sadar dia salah. Lin Mu hanya menuntun tangannya berjalan 3 langkah ke samping. Sudah, boleh buka matamu. Chang sedikit kecewa, tapi saat puluhan rumput hijau muda di lubang pohon itu terlihat, dia merasa jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak berani percaya, dia berbalik dengan antusias dan memeluk Lin Mu. Setelah mereka terpisah, keduanya tertegun. Beberapa saat kemudian, Lin Mu sadar. Matanya menatap Chang dengan tatapan menyalahkan. Chang yang ditatap merasa tidak tahan dan buru-buru mengalihkan topik. Mu, aku akan petik rumput penenang jiwa dulu. Selesai berkata, dia berlari ke sana. Lin Mu hanya mendengus dingin. Ciuman pertamanya yang dia jaga selama bertahun-tahun, hilang begitu saja dengan tidak jelas. Dia sangat tidak senang sekarang. Pendengaran Bisman sangat tajam. Chang tentu saja mendengar dengusan dinginnya. Hatinya langsung menciut. Dia buru-buru menoleh dan memasang senyum menjilat. Melihat Lin Mu hanya tidak senang, dia merasa sedikit lega. Lin Mu berjalan ke samping Chang. Dia baru sadar Chang sedang memetik rumput itu dengan sangat hati-hati menggunakan 2 jari. Dia bertanya pelan, apa benda ini sangat berharga? Sampai harus hati-hati begitu. Bukannya begitu, aku hanya takut batangnya putus. Kalau putus, efek rumput penenang jiwa akan berkurang banyak. Mendengar itu, Lin Mu menyingkir. Chang kemudian berjalan menghampirinya membawa rumput hijau muda itu. Mu, bantu aku menyimpannya. Lin Mu mengangguk, mengambilnya, dan langsung memasukkannya ke ruang penyimpanan.
Gerakan kasarnya itu membuat Chang terlonjak kaget. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah sub bis pilihannya, harus dimanja. Setelah Lin Mu menyimpan rumput penenang jiwa, dia berkata, sudah beres. Ayo cepat kembali dan ambil jahe liarnya. Keduanya segera kembali ke hamparan jahe liar. Setelah jahe liar disimpan, Lin Mu merasa ruang penyimpanannya hampir penuh. Melihat Chang yang bersiap-siap menggali jahe lagi, dia buru-buru menghentikannya. Chang mengangguk dan tidak jadi menggali, tapi dia menandai lokasi itu di dalam hatinya. Sekarang dia sudah menemukan rumput penenang jiwa, dan ruang penyimpanan Lin Mu juga tidak bisa menampung banyak barang lagi, jadi mereka berdua langsung menuju suku. Awalnya, Chang bilang butuh 2 hari untuk kembali. Tapi itu adalah waktu jika Chang sendirian dan berlari dengan kecepatan penuh. Sekarang bersama Lin Mu, Chang khawatir Lin Mu tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan penuhnya, jadi dia terpaksa melambat. Akibatnya, waktu perjalanan pulang bertambah 2 kali lipat. Suatu hari, menjelang sore, Chang kembali dari berburu sambil membawa seikat buah liar untuk Lin Mu. Tapi saat dia kembali ke tempat semula, dia mendapati Lin Mu hilang lagi. Kegembiraan karena hasil buruannya langsung lenyap. Meskipun dia bisa mencium bau Lin Mu tidak jauh, dia tetap sangat marah. Dia kembali ke wujud harimau dan mengaum keras. Seketika, dari semak-semak tak jauh dari sana, terbanglah 2 ekor burung gugu berwarna cerah. Tepat di belakang mereka, muncul Lin Mu dengan wajah panik, memegang tombak tajam dan mengejar mereka. Postur liarnya itu membuat hati Chang berdebar. Tapi kemudian, wajahnya berubah masam dan kesal. Membiarkan sub bis berburu, itu hanya membuktikan bahwa Bisman pasangannya sangat tidak becus. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi kesal. Dia menatap 2 burung gugu yang terbang rendah itu dengan tatapan membunuh. Dia meletakkan hasil buruannya, lalu melompat menerjang. Chang langsung menggigit 1 burung, sementara ekornya mencambuk mati burung yang satunya lagi. Pemandangan yang buas dan brutal itu membuat Lin Mu terkagum-kagum. Chang mengambil kedua burung gugu itu dan berjalan kembali ke arahnya. Saat melihat mata Lin Mu yang penuh kekaguman dan pemujaan, rasa kesalnya langsung hilang. Dia berjalan mendekat dan berubah menjadi wujud manusia, wajahnya serius. Mu, lain kali kalau kamu mau makan sesuatu, bilang saja padaku. Jangan pernah berburu sendiri. Di dunia ini, membiarkan sub bis berburu adalah bukti ketidakmampuan Bisman. Mendengar itu, Lin Mu merasa bingung, tapi dia tetap mengangguk setuju. Baru saat itulah Chang puas. Ayo, kembali. Kamu makan buahnya dulu. Aku akan mengurus burung gugu ini, lalu aku panggangkan untukmu. Lin Mu terdiam sejenak, baru sadar yang dimaksud Chang adalah ayam yang dibawanya. Melihat 2 burung gugu, setinggi 1 meter itu, dia sedikit bersemangat. Ketika dia akhirnya memakan burung gugu itu, rasanya persis seperti daging ayam. Paling-paling, dagingnya sedikit lebih empuk. Sambil makan, Lin Mu teringat sesuatu. Dia buru-buru bertanya, Chang, kamu ingat dari mana burung gugu tadi terbang? Mungkin ada sarang telurnya. Telur itu barang bagus, bisa dibuat banyak makanan enak. Mendengar kata makanan, minat Chang tidak terlalu besar. Tapi melihat ekspresi gembira Lin Mu, dia memutuskan untuk menemaninya. Melihat itu, Lin Mu berinisiatif menggandeng tangannya. Chang tersenyum penuh sayang dan menggenggam tangannya lebih erat. Karena tempat burung gugu itu terbang tidak jauh, tak lama kemudian Chang membawanya menemukan sarang telurnya. Melihat telur yang ukurannya 3 kali lebih besar dari telur ayam biasa, dan jumlahnya yang banyak, Lin Mu sangat puas. Dia memasukkan 10 butir ke ruang penyimpanannya, dan menyisakan 5 butir untuk dicoba. Meskipun Bisman bisa berubah menjadi manusia,
mereka tetap memiliki sifat hewan. Beberapa makanan yang bisa dimakan manusia bisa menjadi racun bagi hewan. Jadi, hal semacam ini harus ditanyakan terlebih dahulu. Chang, apakah Bisman bisa makan sayuran liar, atau makanan dengan rasa yang kuat? Dalam wujud hewan, kami suka makan mentah. Dalam wujud manusia, sama saja dengan sup bis, tidak ada bedanya. Tapi sejujurnya, Bisman lebih suka makan daging, karena lebih mudah kenyang. Mendengar itu, Lin Mu lega. Dia menggoyangkan telur di tangannya sambil tersenyum pada Chang. Kalau begitu, kita pakai ini untuk membuat hidangan, ya. Keduanya kembali ke tempat semula. Lin Mu mulai sibuk. Dari 5 telur, burung gugu, dia berencana merebus 2, dan 3 sisanya untuk dibuat telur orak-arik daun bawang. Kebetulan, masih ada sisa lemak dari burung gugu tadi, pas untuk menumis, tidak akan terbuang sia-sia. Tugas Chang adalah mengendalikan api. Kedua hidangan telur, burung gugu, ini sangat sederhana, jadi dari awal sampai akhir hanya butuh beberapa menit. Aroma daun bawang dan telur goreng tercium di udara. Saat itu, Lin Mu memberikan 2 batang kayu kecil kepada Chang. Pakai ini untuk makan, kalau pakai tangan, terlalu panas. Chang mengambil 2 batang kayu kecil itu dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara makan menggunakannya. Saat sedang bingung, dia melihat Lin Mu menggunakan 2 batang kayu kecil itu untuk mengambil makanan dengan sangat mudah. Chang berpikir, sepertinya tidak sulit. Maka, Chang mencoba menirunya menggunakan sumpit. Tapi, meskipun kedua batang kayu itu ada di tangannya, mereka tidak mau mendengarkan perintahnya. Setelah mencoba berkali-kali, Chang akhirnya berhasil mengambil sehelai daun bawang. Tapi saat hendak memasukkannya ke mulut, kedua batang kayu itu bertabrakan lagi. Akhirnya, daun bawang itu terbang kembali ke piring batu. Dia merasa tinjunya gatal, amarahnya mulai naik. Tiba-tiba, sepasang sumpit muncul di depannya, membawa banyak telur orak-arik. Dia mendongak, ternyata Lin Mu sedang menyuapinya. Seketika, amarah di hatinya lenyap. Chang membuka mulutnya dengan senang hati dan memakan suapan itu. Saat itu, Chang merasa hidangan yang tadinya sudah enak, kini menjadi jauh lebih lezat. Keduanya dengan cepat menghabiskan makanan di piring. Sisa telur rebusnya disimpan Lin Mu untuk sarapan besok. Setelah istirahat sejenak, Lin Mu naik ke punggung Chang, bersiap melanjutkan perjalanan malam hari. Setelah berlari semalaman, keesokan harinya saat fajar menyingsing, barulah manusia dan harimau putih itu memperlambat kecepatan. Melihat cahaya fajar yang cerah di ufuk timur, Lin Mu menepuk punggung Chang. Kita tidak bisa berhenti, cepat cari tempat berteduh. Chang sedikit bingung. Mu, kamu bilang mau hujan, tapi mataharinya cerah sekali. Apa tebakanmu akurat? Meskipun Chang berkata begitu, dia tetap mempercepat langkahnya. Perubahan cuaca memang tidak bisa ditebak. Dan melihat kecepatan perubahan langit, sepertinya hujan memang tidak akan lama lagi. Akhirnya, Chang membawanya ke tempat berteduh, sebuah gua batu yang khusus disiapkan untuk anggota suku yang berburu. Mu, tunggu di sini. Aku akan berburu di sekitar sini, takutnya hujan turun terlalu lama dan kamu kelaparan. Sambil berkata, Chang meninggalkan baunya di sekitar gua batu itu. Mendengar itu, Lin Mu mengaktifkan persepsinya untuk Chang, agar dia bisa lebih cepat menemukan lokasi mangsa. Chang menunduk dan menggesekkan kepalanya ke Lin Mu, lalu berbalik dan langsung berlari ke arah mangsa. Setelah Chang pergi jauh, Lin Mu mengaktifkan persepsinya untuk berjaga-jaga, sambil mengamati tanaman di sekitarnya. Tak disangka, dia menemukan tanaman, plantago, daun sendok versi dunia Bisman yang ukurannya diperbesar. Lin Mu memeriksanya dan memastikan tidak beracun, baru dia mulai menggalinya. Daun sendok ini ada di mana-mana. Dia memetik secukupnya, lalu kembali ke gua batu.
Dia mencuci daun sendok itu dan menunggu Chang kembali. Tidak berapa lama, setetes air hujan jatuh. Dalam sekejap, hujan deras mengguyur bumi. Pemandangan di luar menjadi kabur oleh uap air. Melihat Chang belum kembali, Lin Mu merasa perlu merebus air jahe untuk menghangatkan badan Chang nanti. Karena gua batu ini khusus untuk para pemburu, perlengkapan seperti panci batu dan kayu bakar sudah tersedia. Untuk menyalakan api, dia tentu saja memilih menggunakan busur api. Sebatang kayu, seutas akar rambat yang kuat, ditambah serutan kayu dan rumput kering yang mudah terbakar. Dia dengan cepat merakit alatnya dan menyalakan api. Dia mencuci panci batu itu, lalu mengisinya dengan air hujan yang aman diminum. Dia mengiris beberapa potong jahe. Perlahan, air di panci batu mulai mendidih, aroma pedas jahe tercium. Lin Mu menuang sedikit ke dalam batok kelapa untuk mencicipinya. Rasa jahenya lebih kuat dan efek pedasnya lebih baik. Saat itu, terdengar auman harimau dari kejauhan. Tak lama kemudian, Chang masuk ke gua batu dengan tubuh basah kuyup. Mu, hari ini keberuntunganku bagus. Aku menangkap 2 burung gugu lagi dan banyak telurnya. Aku juga menemukan banyak buah liar. Chang berkata dengan ekspresi, cepat puji aku. Lin Mu tertawa. Chang, kamu hebat sekali. Cepat ke api unggun, keringkan badan, lalu minum air jahe ini. Berikan, burung gugu, itu padaku. Hari ini aku akan memasaknya dengan cara berbeda. Melihat burung gugu, yang sudah dibersihkan, Lin Mu tahu kenapa Chang lama sekali pulangnya. Dia mengambil daun bawang liar dan jahe dari ruang penyimpanannya, memasukkannya ke dalam perut burung gugu. Lalu, dia membungkusnya dengan daun besar yang dipakai Chang untuk membawa buah. Saat hujan, api unggun tentu saja harus tetap menyala. Agar tidak sia-sia, dia sekalian membuat ayam pengemis ayam panggang lumpur. Apalagi karena hujan, tanah di luar sudah berlumpur, jadi membungkusnya dengan lumpur sangat mudah. Di depan tatapan bingung Chang, Lin Mu melemparkan bungkusan lumpur itu ke dalam api unggun, lalu menambahkan banyak kayu bakar. Chang sedikit bingung. Mu, kalau dimasak begini, apa burung gugunya masih bisa dimakan? Tidak masalah, hanya saja butuh waktu lama untuk memanggangnya. Kita simpan untuk makan malam. Sekarang kita makan burung gugu, yang satu lagi ini saja. Setelah makan, melihat hujan di luar tidak juga reda, Lin Mu teringat akan musim hujan yang akan datang. Dia bertanya, Chang, saat musim hujan, apa hujannya turun seperti ini setiap hari? Kurang lebih begitu. Kadang hujannya jauh lebih kecil, kata Chang sambil bergeser mendekati Lin Mu. Mendengar itu, reaksi pertama Lin Mu adalah, kalau hujan selama itu, bukannya semua tanaman akan busuk terendam. Tapi memikirkan keunikan dunia ini, dia bisa menerimanya. Saat sedang berpikir, dia merasakan sebuah tangan besar melingkari pinggangnya. Tubuhnya langsung menegang. Tapi saat seluruh tubuh Chang menempel padanya, tubuhnya mulai rileks. Apa yang kamu lakukan? Bikin kaget saja. Aku khawatir kamu kedinginan, jadi aku hangatkan. Sambil berkata, Chang mengeluarkan ekornya. Lin Mu mengelus ekor berbulu itu dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi matanya menatap lurus ke atas kepala Chang. Chang merasakan tatapannya,